Buset. Gel, ayo syuting. Taruh ya. Woi, lu main apaan sih? Senyum-senyum sendiri? Nih, gue lagi mainin game viral yang ngasilin uangnya banyak banget. Apalagi kalau bukan di Bonanza 138. Salah satu gamenya ada di dalam Bonanza 138 nih. Tuh. Tapi adik ya. Waduh. Emang kerennya gimana sih, Gel? Aduh, pakai nanya kayak orang katrol ya. Nih, di Bonanza 138 ini permainannya banyak dan keren banget. Dan lu tuh gak usah ribet-ribet lagi, Dik. Karena dengan satu akun aja lu bisa mainin semua game yang ada di Bonanza 138. Dan juga nih ya, tambah gokilnya lagi nih, lu cuma perlu deposit 10.000 aja untuk jadi jutawan. Gitu, Dika. Gokil. Iya. Ada yang gokil lagi nggak? Lah, jangan ditanya dong, kalau di Bonanza 138 tuh banyak banget event-event dan bonus-bonus gokil lainnya nih. Nih, yang pertama nih gue kasih tahu sama lo ya. Ada bonus dan event welcome bonus slot 500.000. Event bonus free spin, pragmatic play dan PG Shop 300.000. Ya, terus ada lagi nih ya, nih gue kasih tahu. Ntar lu gue satu kali roll dulu deh biar lu dengar suara itu. Nih ada nih bonus tiap hari 5 juta. Bonus deposit 5 juta tiap hari. Dan ada lagi event yang nunggu lu semua, yaitu event bagi-bagi angpau Bonanza 138 sampai 15 juta rupiah. Tuh. Gel, Sadis gak? sadis, kirimin linknya sekarang, Gel. Ya jelas gue kasih dong, dan gue juga bakal tulis di sini biar nggak pada kepo. Udah, yuk, gue mau main lagi ya. Hehe. Hola mi amor, mi amor. Baik lagi di One on One Biografi. Hari ini gue udah kedatangan gamers yang cantik, menarik, saik banget. Selebgram juga. Dan hari ini kita bakal tuntas kisah dahulunya sebelum jadi seorang seperti sekarang. Ini dia One on One Biografi bareng sama Rahel. Halo, gitu lagi dong. Halo Kak. Aduh, sih emang. Bener bener ya. Iya. Di sini kita nggak melecehkan siapapun. Oke. Soalnya banyak banget sekarang yang wah SJW tuh kacau sih. SJW. Nama lengkap Kak Rahel sebenarnya siapa? Nama lengkap aku Rachel Florencia. Rachel Florencia. Iya. Berbunga-bunga gitu ya. Flow gitu ya. Flower kan. Ini aku kamu aja ya berarti? Iya boleh, gue lo juga. Gue lo terus santai, kamu biar sayang aja cepet. Hai. Mandi lu. Terima kasih teman. Oke, Kak Rahel. Jadi sekarang kegiatannya apa sih sebenarnya? Kegiatan aku sih sekarang paling yang fokusnya di brand ambassador EVOS Sport sama Asus ROG sih. Oke. Tapi kan Pergamingan. ya, sebelumnya udah banyak nih pembahasan tentang Kak Rahel di beberapa konten. Tapi di sini kita kayaknya bakal nanya-nanya berbeda dari yang sudah banyak beredar di dunia maya. Semua orang tahu Kak Rahel tuh startnya sebagai audisi apa tuh JKT48. JKT48. Oke. Berarti penyanyi dong. Ya. Iya. Tapi kenapa penyanyi dan seorang ibu? Tapi kenapa harus jadi gamers nih? Karena basicnya kan nyanyi. Gimana ya, dulu kan awalnya aku ikutan JKT48 itu 2013 Generasi ketiga, aku nggak masuk tapi cuma jadi finalis doang. Terus aku tuh sempet cover lagu gitu di sana. Terus ada agensi yang narik aku, terus kayak debutin aku jadi kayak solo singer gitu loh. Terus aku dibuatin lagu, dibuatin album, mini album gitu. Tapi genre lagu masih Jepangan. Jepangan. Terus cuman apa ya, kayak komunitas, bukan komunitas sih, kayak
pergerakan di Jepangan Indonesia tuh kayak nggak terlalu gede gitu loh di Indonesia. Mungkin cuma nyampe 2017 waktu itu aku karir sebagai penyanyinya. Jadi dari 2013 tuh? Ah, 14 sampai 2017. 4 tahun lah. Lumayan. 4 tahun. Terus 2017 tuh e-sport lagi mulai naik. Aku suka main game juga dari dulu gitu. Oh gitu. Terus kayak ya udah aku iseng-iseng, aku punya followers gitu kan. Aku ajak main bareng. Waktu itu main PUBG Mobile, tahu kan? Tahu. Iya. Tahu dong. Dari situ kayak adalah e-sport yang ngelirik aku gitu, Ah. nyampe ditarik, oh ini jadi brand ambassador aja gitu sih. Oh jadi emang di sekolah tuh udah nyanyi dong belum? Emang hobi dari kecil aja sih nyanyi mah. Hobi dari kecil. Awalnya emang nyanyi dari kecil terus emang suka Jepangan dulu ya? Iya, aku emang dulu suka kayak koleksi komik gitu loh. Obat batuk. Waduh. Koleksi komik kan? Oh koleksi komik, awalnya suka koleksi komik. Iya. Oke. Tapi pernah ya dulu mendapatkan bullying di sekolah enggak? Dulu pernah, waktu aku jadi penyanyi gitu kan masih SMA ya, SMA kelas 1-an gitu. Terus mungkin aku kelihatan freak banget gitu kali. Freaknya gimana? Jadi kan apa ya, wibu kan dikenalnya kayak gitu kan, kayak kalau yang ceweknya aku tuh dulu kayak ponian. Terus ya model terus gini. Pokoknya kayak pengen jadi cute banget gitu loh, kayak anak-anak Jepang, sekolah Jepang kayak gitu. Dulu image aku kayak gitu, terus kayak suka diledekin sama anak-anak IPS sebelah tuh yang geng cantik-cantik gitu kan. Terus aku nggak dilabrak langsung di depan gitu, cuman tahu aja diomongin gitu sih. Berarti emang dari dulu suka banget apa setelan-setelan Jepang gitu. Iya, Tapi nah di sekolah itu jadi kayak jadi ngomongin. Iya, jadi kayak ih apa sih gitu ya. Ih, Pasti tuh poni yang gini terus sok cute fotonya. nih lu gitu. Iya. Iya nggak sih? Itu alaiku dulu begitu. Oke, tapi kalau sekarang gitu sih pasti nggak ada yang hujat sih ya. Malah lagi dong, 2, jangan 2 dong, 4 dong, 6 dong, lah banyak. Tapi pernah dapat bantahan atau penolakan dari orang tua saat pertama turun ke dunia seperti ini nggak? Kayak kenapa harus jadi gamer gitu-gitu? Kalau bantahan sih enggak, mungkin lebih kayak kuliahnya juga fokusin ya gitu loh. Soalnya orang tuanya emang apa ya, support dari awal gitu. Pas waktu aku ikutan JKT juga dia bolak-balik nganterin aku. Dulu aku nih di Cianjur kan. Oh dari Di Cianjur. Iya, terus Sunda kan- berarti ya? Sunda. Walah. Dia tempat audisinya di Jakarta. Jadi kayak aku Senin sampai Kamis sekolah, cuma 1 minggu ke Jakarta. Terus kayak orang tua terus yang Selalu nganterin. nganter. Berarti emang support juga kan? Support juga. Oke. Kalau yang jadi gamer sendiri gimana? Gamer sendiri ya apa ya, mereka ya masih support aja, Support aja gitu. ya. Gak ada Nggak, kayak nggak. harusnya kamu tuh kan jadi ini seperti ini gitu. Kalau- Seperti diarahkan untuk menjadi apa gitu sah. Oh, Dalam iya. basicnya nih misalnya pengennya sih jadi apa sih sebenarnya gitu. Ya kalau orang tua mah pengennya kayak anaknya jadi dokter lah ya, jadi dokter atau yang punya pekerjaan gitu kan, yang tetap. Iya. Tapi ya lama-lama juga orang tua ngerti sih gitu. Di pub- Anaknya suka apa, Iya, terus kan sudah menghasilkan sendiri gitu kan. Oke. Di PUBG juga bisa jadi dokter kan kalau ada teman ketembak. Iya. Ngehil juga. Itu salah satu dokter juga, nggak ada salahnya. Ya masih berkoneksi lah, berkesinambungan. Healing. Tapi kalau misalnya di dalam ranah media sosial sendiri nih kayak dari tampilan gitu, apa ada pernah dikomen gitu sama orang tua? Pernah lah pasti lah. Aku dimusuhin kok sama satu keluarga. Oh gitu. Lah ini saya buka rekrut keluarga baru loh di kakak. Kalau mau masuk mah nggak apa-apa. Begitu dimusuhin. Maksudnya kayak Maksudnya diomongin itu. diomongin gitu awal-awal. Keluarga besar papa, apalagi kan aku Chinese kan. Ya tau lah ya, kayak keluarga masih strict banget, masih kolot gitu. Terus awal-awal kayak apa ya, aku harus ngeblok keluargaku gitu loh di Jadi Instagram. di-hide-hidein gitu di blog demi untuk ngepost. Iya, tapi lama-lama enggak kok, kayak setelah kayak itu aku 2019 lah baru mulai ini, baru mengeluarkan diriku sebenarnya gitu kan. Tapi yang terparah itu apa nih dari keluarga? Kayak mungkin diomelinnya gimana sih emang? Sampai harus kayak diblok-blokin dulu gitu. Yang terparah deh pernah gimana dibilang ya? apa gitu? Ini sih apa ya, kayak saudaraku ngomong kan, soalnya kan aku udah nggak tinggal bareng orang tuaku gitu. Oh ini gara-gara tinggal sendiri ya segala macem gitu loh. Jadi kayak
apa sih sok ngatur banget gitu kalau mikir. Oke. Tapi yang ngomong tuh masih kayak seumuran aku, sepupu juga gitu loh, jadi sebel aja. Oh itu iri namanya. Bilang bos, papale, palele. Tapi ngelihat yang sekarang kayak apa ya, mereka malah jadi bangga gitu loh. Akhirnya kebuka juga Malah gitu. jadi role model lagi ntar. Oke. Tapi nggak pernah ngerasa risih dengan penampilan nggak? Risih enggak sih. Enggak. Cuman kalau ngeliat yang dulu-dulu kayak aduh kenapa gue dulu gitu Yang ya. ini tadi. Cuman waktu pas zaman saat itu gue keren banget waktu itu gitu Iya loh. kan, mungkin lu sendiri waktu itu yang ini yang memperjuangkan gaya itu. Iya. Kayak ibu-ibu begitu. Oke. Kenapa dulu tuh? Tapi risih nggak karena orang-orang tuh suka kayak ngomongin gitu? Sempet lah, pasti ada kayak down-nya juga gitu, mikirin gue salah nggak ya kayak gini gitu. Apa cancel culture kali ya? Ya takut nggak diterima orang-orang, takut kayak banyak sih kayak di Twitter juga banyak yang bilang aku caper segala macam, tapi kayak ya udah ini gua gitu loh. Maksudnya caper dalam segi apa nih kalau menurut dari Rahel sendiri? Mungkin dulu kan aku mulai naik itu buat TikTok terus kan. Aku share ke Twitter, terus banyak yang komen juga ini siapa sih, terus aku disebutin e-girl di Twitter. Ya apa ya, awalnya kayak down gitu aja sih, kayak pengen gue kayaknya harusnya nggak oversharing gitu kayaknya ya. Emang tapi dulu sering banget der gitu nge-share dong berarti? Iya kayak ya udah nih Sehari menurut gue ini bagus, gue share aja gitu loh. Kalau sekarang mungkin lebih difilter lagi. Yang mana Iya, gitu. iya. Tapi ada momen yang nggak enakin nggak sih? Kayak orang-orang tuh nge-DM-nya dengan kayak gimana gitu. Pernah nggak dapat momen-momen seperti itu? Nge-DM mungkin kayak kan kalau aku mostly followersnya cowok kan. Oke. Ya mungkin ada yang pacarnya si cowok ini nge-DM aku kayak iya apaan sih lu gitu, bisa nggak tolong blok pacar gua katanya. Urusannya apaan? Yang follow, tapi follow-followan tuh ceritanya. Enggak, dia doang yang follow. Gua nggak tahu itu siapa gitu kan. Jelek lu. Gitu aja. Di luar DM ada nggak ya secara langsung? Secara langsung, enggak sih. Nggak ada. Nggak berani lah. DM doang berani secara langsung deh. Anjir cantik juga ya gitu. Tapi kan lu sekarang udah jadi sorotan nih. Komentar jelek apa yang paling lu benci dari seorang netizen? Komentar jelek apa ya? Paling yang lebih ngarah ke sexualizing aja sih. Kenapa ya tuh? Maksudnya mereka gimana? kan kayak cowok-cowok gitu yang suka asal ngomen, asal ini bahan gua lah, apalah sange lah segala macam. Oh, ada lah kayak gitu banyak. juga? Ya mereka frontal banget. Gila, gua aja semalam cuman nge-reaction love doang di story, nggak gitu. Oh, kacau deh cowok-cowok nih. Berarti banyak yang kayak gitu-gitu juga. Banyak banget, maksudnya kayak emang resiko sih Iya, gitu iya, kan. Cuma apa ya? Awalnya risih tapi lama-lama kayak ya udahlah gitu. Malah dengan mereka yang kayak gitu malah makin jijik ya. Iya, nggak jelas. Kadang kalau udah terlalu Barbar. berlebihan ya blok aja udah gitu. Oke. Tapi hal apa yang memalukan menurut seorang Rahel Florencia? Apa ya? Aku mikir lagi gitu. Nah, kita emang di sini suka bikin mikir. Gitu loh. Apa ya? Aku memalukan mungkin tunggu bingung. Bingung. Iya, mungkin kalau aku oversharing aja sih. Oh, kalau oversharing. Iya. Oke. Kayak harusnya ini gue nggak ngomong, kenapa gue ngomong ya? Ini bukan Tapi mau sih, nyesel regret. sendiri atau gimana? Nyesel gitu. Oke. Tapi udah besok dimasukin konten ya udahlah gitu. Tapi itu kan yang malu. Tapi kalau momen-momen yang paling menyenangkan, yang paling seneng dilakukan itu apa sih? Paling menyenangkan apa ya? Ketika V turun. Tanpa sepengetahuan Kak Rahel kita turunkan V-nya langsung. Kalau yang lebih ke naik turunin mood tuh apa? Kayak kalau lagi bete gini mood boosternya biasa nggak? Apa gitu? Atau hal-hal apa yang bisa tiba-tiba bikin langsung moodnya tuh down? Apa ya? Mood naik turun aku tuh kayaknya berdasarkan orang sih.
Jadi waktu dulu aku punya pacar ya itu mood aku depends on him gitu kan. Kalau sekarang jomblo jadi kayak udah sekarang happy aja. Oke, berarti kalau punya pacar itu bisa membuat moodnya naik turun Iya. ya. Malah happyan sekarang. Betul. Nggak apa-apa jomblo aja terus. Jomblo aja kan. Tapi Rahel kan bisa dibilang the real waifu Indonesia nih. Waduh. Wede, ada nggak otaku yang sampai ngeganggu banget? Atau bisa dibilang, wah ini udah terlalu ekstrim nih. Ganggu banget. Kalau otak gue sih keganggu ini sekarang. Maksudnya nih otaku beda kan? Apa ya? Oh mungkin kayak yang moto diem sih. Paparazi gitu. Iya kayak. Moto diem-diem tuh kayak gimana nih? Ya aku aku pernah lagi makan gitu sama teman-teman. Terus aku tahu nih orang kayak gini loh, diem gini. Terus tiba-tiba di Twitter muncul fotonya. Foto, sebel banget gitu loh. Kayak ya udah kalau mau foto bareng ya udah. Foto gitu. bareng ya udah nih taruh lagi jadi otaku. Oke gitu kan maksudnya kan. Nah. Tapi kan sudah dipastikan bahwa banyak centang biru atau fake account yang nge-DM. Ada. Karahel. Karahel. Tapi dari yang sampai sekarang masih suka curi-curi perhatian dari Karahel siapa nih? Si centang biru ini nih. Ya. Yang bertahan. Kan pasti ada yang nggak bertahan tuh. Elah, nggak bisa ini mah gue. Tapi sampai sekarang masih mencoba kan. Masih bisa gitu. Inisial. Inisial itu untung. Enggak sih, semuanya jadi temen aja sih. Teman nggak ada. Kan pasti seorang wanita tahu dong kalau ada orang yang sudah mulai menjurus-jurus untuk pengen gue deketin nih gitu. Pasti ada dong. Tapi gimana tuh? Inisial ya. Nyampe sekarang mungkin H. Siapa tuh? Gamers juga? Atau artis atau? Artis. Ya. Harry Potter. Siapa ya? Harry Styles. Oke. Hai, sebelum gua ngelanjutin konten gokil ini, ada lagi nih yang gokil, yaitu situs game dari Bonanza 138. Ini adalah situs game di mana lu bisa gampang banget meraup rupiah di sini. Dan hebatnya lagi, di sini tuh nggak ribet. Jadi lu cuma butuh satu akun aja untuk mainin banyak jenis-jenis game yang ada di Bonanza 138. Dan juga dengan modal Rp10.000 aja, lu udah bisa menjadi calon jutawan di sini. Apalagi kalau buat yang mau belajar gitu, mudah banget nih, nggak perlu deposit dulu, bisa langsung main kok di sini. Dan juga buat kalian-kalian yang ngajak orang untuk bermain di sini, mendaftar menggunakan kode referral lu semua, udah bisa mendapatkan uang sampai 13.800.000. Gila nggak tuh? Jadi semakin banyak orang yang lo ajak untuk daftar di situs Bonanza 138, makin banyak tuh bonus-bonus yang bakal kalian raup. Gitu. Belum lagi bonus-bonus serta event seru dan menarik dari Bonanza 138. Jadi buru deh ajak teman-teman buat main di situs ini di Bonanza 138. Bonanza 138. Waduh, cari uang mudah banget. Kita lanjut lagi ya. Ngobrol-ngobrol nih bersama Karahel Florencia. Hai, balik lagi di Karahel. Halo. Aduh, sorry Karel, tadi ada yang lewat sepertinya. Saat ini berarti jomblo ya? Jomblo. Nggak punya pacar nih? Enggak dong. Oke, kalau belum nih, dari 4 mantan, satu hebat ya kreatif. Tahu aja tuh deh. Tahu. Dari 4 mantan. Ada nggak yang pernah punya rencana untuk patenin seorang Rahel untuk menjadi istrinya? Maksudnya udah serius banget ya udah? Ada sih, ada. Mantan aku yang terakhir. Yang terakhir, berarti yang keempat? Keempat. Kenapa nggak jadi? Karena hubungannya sudah terlalu toksik aja sih. Oke. Ya, terus putus 2020 lalu. Toksik yang menurut Rahel tuh yang seperti apa sih? Toksik, jadi tuh apa ya? Mantan aku nih egonya tinggi banget gitu loh. Tinggi banget. Jadi kayak aku yang harus selalu ngasih makan egonya terus, sedangkan dia tidak mau melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi kayak hubungannya kayak aku yang sabar terus gitu. Contohnya loh. dong. Iya. Contohnya gimana ya? Contoh kecil deh, misalkan dia ngelarang aku nggak boleh follow cowok.
Tapi dia sendiri follow terus gitu. Oh gitu. Bisa jadi kayak gini. Maunya aku gitu. Dia follow cewek tuh, cantikan cewek gua, gitu. Bukan berarti untuk ngapa-ngapain, kan bisa jadi. Oh gitu. Iya, soalnya rata. Iya, gue gitu. Gue kalau cakep. Cewek gue nih gitu. Padahal gue nggak punya cewek. Padahal gue punya cewek gitu ceritanya Kak Rahel. Jadi toksiknya kayak gitu. Contohnya Contohnya kayak iya. gitu. Oke. Tapi kalau kayak gitu nih lebih kayak seperti lebih dewasa nih ya, karena kan udah 21 nih si kameramennya. dan ini udah pernah dibahas di kontennya Om Densu. Kak Rahel sendiri pernah bilang soal personality dan seks adalah hal yang cukup penting. Ya. Jadi batasan apa nih yang Kak Rahel berikan kepada pasangan atau calon pasangan dalam hal ini? Batasan seperti apa? sih soal Batasannya seks? gimana maksudnya nih batasan? Iya, memberikan batasan seperti apa kalau soal seks ke pasangan? Wah, bingung juga nih. Bingung juga. Gimana nih? Gimana dulu? Contohin dong, contohin. Aduh, contohin lagi. Contoh nggak? Maksudnya gimana? Ntar dulu, gue juga bingung. Gue lagi mikir banget. Kalau gue sih nggak pernah memberikan batasan ya, maksudnya. Sama dong. Sama ya. Kalau ngasih batasan, maksudnya ya udah. Main di loteng gitu misalnya, nggak apa-apa, nggak ada batasan. Maksudnya, misalnya gini, kalau gue tuh nggak boleh cium kuping. Oh. Batasannya gitu, misalnya. Iya. Gitu. Kayaknya enggak deh. Enggak ada deh. Berarti dilempar-lempar, gimana juga nggak apa-apa, nggak ada batasan. Berarti kalau soal itu nggak ada batasan. Iya. Yang penting jangan abusive aja nggak sih? Nggak boleh ya. Tapi, oke deh. Kita lupakan soal itu. Lupakan. Tapi Rahel kan suka sama hal yang berbau Jepang. Iya. Ada nggak? Aduh, ini sama aja, nggak perlu dilupakan. Ada fetish yang ke sana, misal harus cosplay atau apa yang makin meningkatkan gitu. Wah, gue gimana kalau cowok gue pakai baju Naruto ya? Pas main gue di Rasengan gitu. Ayo, gitu. Enggak sih, enggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak Nggak pernah kebayangin juga kayak gitu. Aku ibunya nggak seperti Nggak, itu. nggak. Soalnya kan ada tuh yang sampai kayak gitu aneh banget. Misalnya gue mau cowok gue pakai pakaian Tsubasa gitu. Jadi pas mereka berbuat intim, dia ditendang pakai tendangan super gitu. Kalau cowok ke cewek, maksudnya ini ya gampang gitu. Misalkan ceweknya pakai kostum sekolah gitu kan, seragam. Kalau cowok Sekolah STM tapi kan. Iya. Bogil. Kalau cowok apa ya? Nggak tahu deh. Cowok pakai wig Naruto gitu. Tapi dulu mantan tuh pernah kayak serius, kamu sering-sering pakai baju-baju gitu. Ada nggak? Pernah nggak? Atau dia suka dengan Rahel yang pakai Mungkin style ada Jepang yang banget? pernah ngedeketin aku gara-gara itu fetishnya itu. Ada? Iya. Centang biru. Ini mantap, Bel. Harus di-spill ini Jangan ya, dong. inisial aja. Tadi kan udah H, mungkin ini E jadi H, ini siapa ini sekarang? Wah, jangan terlalu obvious deh. Jangan. Dia terkenal, apa sih artis apa nih? Dia seorang apa deh? Aktor. Oh, aktor. Soalnya ya mungkin gara-gara aku nunjukin di sosial media kan aku kan cosplay juga, iya. terus lebih kayak pakai kostum terus kayak ya tanpa apa ya, tanpa disengaja gitu, tanpa diingini kayak oh ternyata banyak yang suka gitu, artis juga gitu loh. Tapi ini sukanya berlebihan nih sampai. Iya. Oh gitu. Dia tapi bilangnya gimana tuh? Maksudnya nge-DM-nya tuh tiba-tiba langsung, aduh kamu bagus banget ya. Enggak, maksudnya kayak dari reaction setiap aku pakai kostum. Oh, setiap kali kostum dia selalu reaction Iya, yang gimana dari atau yang 100% atau yang hanya trompet-trompet. Iya kan gitu kayak gitu. Mata hati ya biasanya. Berarti api doang gitu kan. Tapi sampai nge-DM juga tuh. Iya. Terus kamu read doang. Iya, di-read kalau suka pengen balas. Oke. Iya. Berarti banyak ya dari centang-centang diri yang emang suka dengan Rahel yang berselan Jepang gitu ya. Iya. Kalau mantan nih, ya mantan lagi. Ini mantan terindah nggak sih? Aduh. Kayaknya kalau indah tuh nggak putus deh. Itu satu. Bener ya? Enggak, bisa aja. Hanya indah untuk
apa ya, menjalaninya, Oh, mempertemukan, iya apa, sih, ada. bertemu tuh indah banget kelihatannya gitu. Ada sih yang mantan terakhir aku. Oh selalu yang terakhir ya, yang terakhir tuh selalu terbaik biasanya. Karena aku apa ya? Susah buat pacaran gitu loh orangnya. Maksudnya yang dulu-dulu yang 3 juga kayak waktu SD, SMP gitu loh, bukannya pacaran serius. Dan yang terakhir ini tuh aku bener-bener kayak, oh ini kayak aku bisa sebutin first love aku gitu loh. Oke, jatuh cinta pertamanya itu malah yang terakhir ini. Betul. Sebelum-sebelumnya baru menumpangkan aja. Iya, kayak cinta-cinta zaman sekolah lah, gue suka sama lu suka sama gue, gua, pacaran gitu. Oh gitu. Tapi kan Rahel ini kan cantik dan seksi juga. Tapi seberapa insecure sih ya Rahel tuh dalam mencari pasangan deh misalnya? Ya banyak insecure-nya sih. Maksudnya kayak aku ngelihat cowok yang ngedeketin aku ini ada maunya nggak sih, atau beneran tulus atau cuman pengen penasaran doang gitu. Insecure-nya di situ juga. Oke, jadi lebih insecure kalau ini cowok tuh ngedeketin gua apa ya maunya? Iya. Apakah cuman apa ya, penasaran doang atau tapi Iya. ada nggak ya sempatnya kayak gitu? Banyak gitu. Jadi kayak aku tuh setiap bisa deket sama orang kayak ya apa ya all in gitu loh. Tapi kan nggak tahu cowoknya gimana gitu. Udah dekatnya udah all in padahal ya? Iya, maksudnya kayak aku bener full gitu ke Full, dia, fokus, prioritasin gitu loh. Memprioritaskan, tapi dianya nggak kayak gitu. Iya, kayak gitu, makanya. Dianya belum berani all in, soalnya saldonya dikit. Gitu. Tapi gimana sih cara ngebedain yang tulus, yang bedainnya gimana? Oh ini cowok nih tulus banget, atau yang ini manfaatin sih. Ini cuman kepo sih, ini cuman penasaran sih. Aduh. Pasti udah bisa dong membeda-bedakannya. Nah itu susah juga nih, maksudnya kayak banyak yang datang ketika aku tuh udah di titik sekarang gitu loh. Yang nggak bisa, yang bikin aku nggak bisa move on dari mantan adalah mantan aku tuh nemenin aku dulu gitu dari aku followers masih 20 ribuan gitu loh. Gitu. Makanya yang mantan terakhir? Iya, kayak yang masih bikin aku banding-bandingin terus gitu. Gitu loh. Dia mah gak kayak mantan gue nih. Iya, Dia belum bisa nih gantiin mantan gue nih. Gitu ya, Iya, gitu ya. iya kayak gitu. Jadi walaupun ada yang deketin tapi langsung mikir kan. Misalnya ada yang berbeda dari orang itu, oh berarti dia belum bisa ngegantiin. Iya, kayak kayak aku gitu. mikir juga kalau misalkan gua nggak terkenal ini dia bakal suka nggak ya gitu loh. Oke. Tapi kalau gue udah tahu ke Rahel sih, gue udah nemenin dari dulu. Ini JKT dulu, Cianjur juga. Bisa. Kemana lo? Tapi kan Kak Rahel sendiri udah kasih nih hal yang paling penting menurut Kak Rahel sebagai pasangan. So kalau misalnya seagama itu penting atau enggak? Enggak. Enggak. Aku soalnya dibesarkan di keluarga yang agamanya bermacam-macam gitu. Adik aku aja beda-beda semua agamanya. Jadi di keluarga tuh beda-beda semua. Iya, gitu. Jadi kayak orang tua juga nggak ini kok, nggak nggak apa sih namanya? Nggak terlalu nggak keras di mentingin, bidang iya. itu. Gitu. Nggak strict banget. Tapi selama perjalanan karir sampai saat ini pernah ngalamin titik terendah nggak sih? Dan karena apa nih biasanya? Kan soalnya yang orang-orang lihat mungkin yang enak-enaknya doang dong. Iya. Yang karena yang ada di posting tuh pasti yang enak-enak, nggak mungkin posting lagi nggak mungkin. Titik terendahnya nih apa nih? Titik terendah, aduh kayak sering aja mungkin kayak sekarang aku kan di Jakarta sendiri gitu loh. Kayak Sendiri aku, di Jakarta? Kerja. Sama. Maksudnya kayak ketika aku lagi capek gitu, pengen sendiri aja, nggak pengen ngilang dari sosmed. Tapi besoknya aku harus kerja lagi, harus buat story happy lagi gitu loh. Kayak titik down-nya adalah dimana aku harus terlihat senang tapi aku lagi sedih gitu. Oh, jadi sebenarnya pengen butuh waktu untuk sendiri dulu, Iya, nyantai iya, dulu, iya. tapi karena tuntutan kerjaan akhirnya harus mencoba mempalsukan kesenangan gitu dong. Ya, gitu sih. Kayak aku udah lagi down, makin down gitu loh, gara-gara ada pressure. Tapi ya ini kerjaan loh gitu. Oke. Tapi kan pernah bilang juga nih, terkadang gue nggak mau terkenal, gue cuma pengen keluarga gue bahagia aja. Emang maksudnya seberapa nggak bahagia seorang Aduh, Rahel sebenernya nih? gak bahagia tuh. Apa ya? Nggak tahu sih, aku udah nggak mentingin happiness lagi gitu lah, karena bahagia tuh kayak cuman in the moment aja yang harus dinikmatin sih ya. Ya maksudnya kayak banyak lah hal-hal yang sedih terjadi dalam hidup gitu, tapi ya udah dilewatin aja gitu.
pelajaran aja. Jadi pelajaran aja. Tapi emang ada nggak sih maksudnya perasaan merasa bersalah kepada keluarga sendiri gitu, pernah punya nggak emang? Kadang ya mungkin kan ekspektasi orang tua aja aku harusnya jadi seorang gitu loh yang bener punya kerjaan. Mungkin apa ya, aku juga kan kemarin kuliah tapi aku cabut. Mungkin ya papa juga kecewa gitu loh. Cuman ya di satu sisi aku juga harus apa ya, ngehidupin gitu juga loh, ngehidupin keluarga juga. Berarti gitu. secara nggak langsung lo seorang ini dong, apa, tulang punggung juga? Ya gitu. Tapi kalau misalnya dari adik-adik sendiri nih, misalnya pengen punya karir yang sama dengan kakaknya, apakah boleh? Dan sama lo sendiri ya, lo ngebolehin nggak? Maksudnya lo support nggak? Atau lo juga punya pikiran yang sama dengan keluarga yang lain? Jangan, adik gue harus jadi ini A, jadi B, jadi C gitu. Aku support sih, cuman ya jangan ngikutin kakaknya yang nggak lulus kuliah gitu kan. Lo harus tetap ini dulu lah, karir apapun namanya, pendidikan dulu. Pendidikan dulu gitu. Oke, kalau rasa nyesel nih, punya rasa nyesel nggak, punya image yang kayak gini, maksudnya di samping lo tuh seorang gamers gitu? Image enggak sih, enggak, aku seneng jadi diriku sekarang gitu. Ya, gue juga seneng sih. Cie. Yelah, ya. Tapi atau udah punya planning ke depan, misalnya apakah ini akan untuk jadi selamanya kayak gini? Atau ke depan tuh ada karir yang ingin digapai lagi gitu loh? Karir? Apa ya? Kalau aku tuh, kalau aku tuh, Kalau aku teh kalau apa? aku sih, Kalau aku aing mah santai weh. kalau aku sih orangnya kayak apa yang ada di depan ya aku jalanin aja gitu sih, nggak ada planning mungkin. Tapi kalau yang dekat-dekat ini aku mau bermusik lagi aja sih. Bermusik lagi aja, mau balik lagi ke hobi awal. Iya, hobi awal. Kalau untuk perjalanan merit sendiri kira-kira mau kapan? Aduh, Apa sih kayak udah ada bayang gue Merit segini ya. kayak pengen deh udah harus merit gitu. aku sih kayak mikirnya cuman minimal umur 27 lah. 27 ya? Iya. Sekarang berapa? Sekarang 21. 21. Masih lama. Sama sih kayak aku teh juga kayak gitu mikirnya. Mana sih yang naon sih? Apa sih gua? Nih banyak cowok maupun cewek yang ngidam-ngidamkan ke Rahel nih. Pertanyaannya, pesan apa sih yang mau ditunjukin ke mereka itu? Apa emang hanya penampilan saja yang ditunjukkan atau perjuangan lainnya yang mau ditunjukin ke mereka sebenarnya? Pesan-pesan ya, jangan lihat orang dari luarnya aja sih. Kayak orang-orang gampang banget ngejudge kan, padahal nggak tahu apa aja yang udah dia lewatin gitu kan. Nggak tahu nih cerita ini, makanya orang-orang tuh harus tahu nih cerita yang sekarang ini. Dulunya audisi bolak-balik Jakarta Cianjur. Aku udah 8 tahun gitu di sini, nggak langsung jebret. Nggak langsung jebret langsung gara-gara bar, TikTok gede doang, gitu, enggak enggak. gitu kan. Udah banyak perjuangan lalu untuk menjadi seperti sekarang. Gitu. Tapi untuk yang mau disampaikan kepada orang-orang banyak tentang diri. Tentang diri. Lu apa? Jadi diri sendiri aja lah, nggak usah mikirin apa kata orang, karena yang tahu diri lu cuma diri lu gitu kan. Oh iya benar juga Bener ya. kan? Masa gue, emang gue Romi Rafael bisa tahu dia apa. Oke deh, thank you ya Kak Rahel ya. Ya. Lakukan apa yang kalian yakini, jadi diri sendiri. Karena kalau gagal nggak terlalu sakit hati. Dan jika berhasil, siap-siap ngitungin berapa orang yang bakal iri sama lo. Asik. Oke, saik nggak tuh? Saik banget. Thank you banget Kak Rahel. Thank you banget. Thank you banget. Kak. Aduh, nih